bertemu lagi di part 2, bagian otak manusia dan fungsinya. Otak terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar atau disebut cerebrum, otak kecil, cerebellum, serta batang otak. Bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tubuh. Namun ketiganya memiliki fungsi spesifik yang masing-masing berbeda. Berikut penjelasan mengenai bagian-bagian otak tersebut dan fungsinya. Yang pertama, otak besar, disebutan cerebrum tadi, adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari 2 belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri mengatur pergerakan sisi kanan tubuh justru. Jadi silang ya. Otak kanan maupun kiri dipisahkan oleh alur yang disebut dengan visura longitudinal. Nah, kedua sisi otak ini disatukan di bawah oleh corpus callosum yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dari satu bagian otak ke bagian lainnya. Adapun permukaan otak besar memiliki tampilan lipatan khas yang disebut dengan cerebral cortex atau korteks cerebral. Nah, korteks cerebral ini adalah lapisan tipis luar materi abu-abu yang membungkus otak dengan ketebalan sebesar 2-3 mili. Nah, lipatan atau tonjolan berkerut yang membentuknya disebut giri, GYRI gitu. Sedangkan celah-celah diantaranya disebut sulci, SULCI. Masing-masing belahan cerebrum dan korteks cerebral, baik kanan dan kiri, terdiri dari 4 bagian yang disebut lobus otak. Keempat lobus otak tersebut adalah: pertama, lobus frontal. Ini merupakan bagian otak manusia yang berada di depan atau di belakang dahi. Fungsi otak depan ini untuk mengontrol pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, pemecahan masalah, ingatan, dan gerakan jangka pendek. Yang kedua, lobus parietal. Ini merupakan bagian otak yang berada di atas dan belakang lobus frontal. Fungsinya yaitu menafsirkan informasi sensorik seperti rasa, suhu, dan sentuhan, serta mengidentifikasi objek, memahami hubungan spasial, di mana tubuh seseorang dibandingkan dengan objek di sekitar orang tersebut. Kemudian lobus occipital. Ini berada di bagian belakang kepala yang mengontrol penglihatan manusia. Yang terakhir, lobus temporal. Bagian ini berada di belakang dan bawah lobus frontal, tepatnya di atas telinga. Bagian otak ini memainkan peran penting dalam mengatur memori, ucapan, dan pemahaman. Lalu otak kecil, pembahasan selanjutnya yang disebut sebagai cerebellum, yang bagian otak yang terletak di belakang atau di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Jadi fungsi cerebellum ini atau otak kecil adalah mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Bagian otak ini penting untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang, seperti bermain video game. Selain itu, otak kecil juga berperan dalam gerakan motorik halus seperti melukis. Batang otak atau brainstem berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke dan dari seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Batang otak manusia terdiri dari 3 struktur, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, otak tengah berperan dalam mengatur gerakan mata, sedangkan pons terlibat dengan koordinasi gerakan mata dan wajah, sensasi wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Sementara medula oblongata adalah bagian otak yang mengontrol pernapasan, tekanan darah, irama jantung, dan gerakan menelan.